ketika gadis itu berada di saat ibunya membeku hingga mati. Gadis itu meniup sebuah kerang laut, memohon agar ibunya bisa hidup kembali. Tak disangka, kerang laut itu benar-benar menjawab gadis itu. Menyelamatkannya, harganya adalah terjebak dalam hidupmu. Apakah kamu mau? Saya mau. Melihat itu, sang ibu ingin mencegah. Namun tubuh putrinya perlahan-lahan menghilang di hadapnya. Bahkan tubuhnya sendiri juga perlahan-lahan menghilang. Tak disangka, ketika wanita itu terbangun kembali, dia menemukan dirinya kembali ke 7 tahun yang lalu. Saat itu, putrinya belum lahir. Dan yang lebih mengejutkan wanita itu adalah, dia malah menjadi saudara perempuannya yang membutuhnya. Ternyata wanita itu adalah anak luar nikah dari keluarga Sen yang terasing. Saudara perempuannya yang seayah namun berbeda ibu khawatir dia akan merebut harta keluarga. Jadi, dia diam-diam bersekongkol dengan suami wanita itu. Menambahkan bubuk hazelnut yang akan membuatnya alergi ke dalam kue ulang tahun. Tanpa mengetahui, putrinya dengan tangan sendiri memberikan kue itu kepada ibunya. Akibatnya, wanita itu mengalami alergi parah dan nyawanya terancam. Baru setelah itu gadis kecil itu memohon untuk menukar nyawa. Berharap ibunya bisa menjadi putri yang hidup tanpa beban. Namun yang mengejutkan adalah, wanita itu malah terlahir kembali dalam tubuh adik musuhnya. Lebih tidak terpikirkan lagi bahwa jiwa adik itu kini juga berada dalam tubuh ini. Hanya saja, jiwa itu sementara ditekan oleh wanita itu. Namun wanita itu sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya ingin menemukan Hailuo. Dengan memanfaatkan kekuatan Hailuo untuk mengembalikan dirinya. Jadi dia segera mencari dirinya yang 10 tahun lalu. Tak disangka, dia justru melihat suaminya dari kehidupan sebelumnya. Mengingat kehidupan sebelumnya, suaminya menyuap sopir truk untuk memperagakan adegan pahlawan menyelamatkan wanita di depannya. Inilah yang membuatnya terperangkap dalam jebakan manis yang sudah disiapkan. Wanita itu segera memutuskan untuk menyelamatkan dirinya 10 tahun yang lalu. Jadi dia cepat-cepat berlari dan meraih tangan kakaknya, mendahului pria itu dan membuat lawan terkejut. Setelah kembali, wanita itu memberitahu kakaknya tentang identitasnya. Meskipun tubuh ini miliknya, namun jiwaku adalah kamu 7 tahun ke depan. Cukup. Tak disangka, kehidupan sebelumnya sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Dan juga menyuruhnya untuk tidak khawatir dan tidak lagi berpura-pura. Dia tidak akan kembali ke keluarga Sen untuk berebut harta dengannya. Dalam keadaan terdesak, wanita itu mengungkapkan rahasia yang hanya dia yang tahu. Dan juga menjelaskan asal-usul Hailuo itu. Yang hilang adalah warisan yang ditinggalkan ibunya. Dia memberitahu saya, asalkan dia membunyikannya, dia bisa mengabulkan semua permohonannya. Wanwan melakukannya semata-mata untuk menyelamatkan saya. Dia mengorbankan dirinya untuk Hiro. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Wanwan. Kakak pedang berbicara dengan begitu penuh keyakinan. Dalam kehidupan sebelumnya, saya tidak bisa tidak terharu. Dia ragu-ragu menyerahkan Hiro kepada wanita itu. Wanita itu seketika sangat terharu. Dia mencoba menirukan putrinya untuk membunyikan Hiro. Tapi apapun yang dia coba, dia tidak bisa membunyikan Hiro. Melihat situasi ini, jiwa dari kehidupan sebelumnya mulai meragukannya lagi. Memintanya untuk tidak bermain-main dengan hal-hal gaib lagi. Lagi pula ini hanyalah dongeng yang diceritakan ibunya. Pada saat itu, terdengar suara ketukan di luar rumah. Wanita itu terkejut menemukan bahwa orang yang datang ternyata adalah sahabat masa kecilnya. Mengingat kehidupan sebelumnya sebelum dia mati, sahabatnya berlari datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Kini mereka bertemu lagi. Wanita itu tanpa berpikir langsung melompat ke pelukannya. Namun, sahabatnya malah mendorongnya menjauh. Kamu siapa, sih? Saya memberitahu kamu. Jangan sentuh-sentuh saya. Wanita itu baru ingat bahwa dia sekarang berada dalam tubuh adiknya. Jadi saat memperkenalkan diri, dia hanya bisa menyebutkan nama adiknya. Ternyata, jiwa adik perempuan itu tiba-tiba sadar. Sang kuda bambu juga pernah mendengar nama adik perempuannya. Diam-diam mengejeknya sebagai seorang nyonya yang tajam dan kejam. Wanita itu tanpa berbicara langsung mulai memukul dirinya sendiri dengan keras. Sambil merasa dingin, dia menyebut dirinya Sen Zhaoqin memang pantas mati. Namun, dia tidak tahu bahwa setiap kali dia menyebut nama adiknya, jiwa adiknya akan bangkit sedikit. Akhirnya setelah menyebutkan nama itu lagi, jiwa adiknya mengambil alih. Terlihat dia mengubah ekspresi. Langsung saja dia memaki kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya sangat marah dan langsung mengusir keduanya. Sebelum pergi, si sahabat masa kecil memanggil nama kehidupan sebelumnya 2 kali. Ternyata membuat jiwa wanita itu mengambil alih lagi. Namun, dia belum menyadari pola ini untuk sementara. Jadi, dia menunggu diam-diam di depan pintu. Melihat kehidupan sebelumnya keluar, dia dengan mudah menemukan kunci pintu besar. Kemudian dia masuk untuk mengambil cangkang laut dan mencoba lagi. Namun, dia tidak bisa menemukan jejak cangkang laut tersebut. Pada saat itu, kehidupan sebelumnya berbalik lagi. Mengeluarkan cangkang laut dari belakang dan mengatakan agar dia tidak membuang tenaga lagi. Wanita itu melihat dan berusaha merebutnya.
Namun, saat keduanya berebut, cangkang laut itu malah melukai tangan kehidupan sebelumnya. Sebercak darah menetes di atas cangkang laut. Tak terduga, pada saat itu terdengar suara muntah. Kerang laut itu ternyata memantulkan bayangan putrinya. Dan saat itu kerang laut mengeluarkan suara, mengatakan bahwa di dunia ini putrinya belum ada.